Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik. Semoga adik-adik tetap berada di rumah. Kali ini adik-adik akan belajar dengan Kak Eko. Tentunya dalam acara Cetar, tetap di rumah, belajar dengan cerdas dan pintar. Okelah adik-adik, hari ini adik-adik akan belajar tentang pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 7 semester 2. Kakak akan memulai pembelajaran kali ini dengan menampilkan sebuah gambar. Silahkan adik-adik amati. Kira-kira gambar apakah ini? Cerdas. Ini adalah gambar Masjid Nabawi. Lalu, di manakah letak Masjid Nabawi? Pintar. Masjid Nabawi berada di kota Madinah Al-Munawwarah. Lalu, apa hubungan Masjid Nabawi, kota Madinah Al-Munawwarah dengan Rasulullah SAW? Kakak yakin, sebagian besar dari kalian pasti sudah tahu, karena pernah atau sering membaca kisah Rasulullah SAW. Dan tentunya mungkin ada adik-adik yang juga belum tahu. Oke adik-adik, marilah kita mulai pembelajaran pada hari ini, yaitu tentang sejarah Nabi Muhammad SAW periode Madinah. Untuk memudahkan adik-adik dalam belajar, kakak akan menyampaikan terlebih dahulu peta konsep pada pembelajaran kali ini. Sejarah Nabi Muhammad SAW periode Madinah. Kita akan belajar 3 hal. Yang pertama, bagaimana keadaan masyarakat kota Madinah sebelum kedatangan Rasulullah SAW. Lalu, bagaimana peristiwa hijrah Rasulullah SAW dari kota Mekah menuju Madinah. Dan yang terakhir adalah apa saja strategi dakwah Rasulullah SAW dalam menyebarkan agama Islam di kota Madinah. Dimulai dari pembangunan Masjid Nabawi sampai yang terakhir nanti adalah pembebasan kota Mekah. Dari semua perjuangan Rasulullah SAW periode Madinah, semoga kakak dan adik-adik nanti bisa mengambil pelajaran yang dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita mulai dari yang pertama, keadaan masyarakat Madinah sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW. Secara geografis, kota Yasrib. Kenapa kota Yasrib? Tidak kota Madinah. Adik-adik pasti sudah tahu bahwa kota Madinah dulunya adalah kota Yasrib atau dulunya bernama kota Yasrib. Setelah Rasulullah SAW hijrah ke kota Yasrib, lalu namanya diubah menjadi kota Madinah Al-Munawwarah, yang artinya kota penuh dengan cahaya. Kota Yasrib letaknya sangat strategis sehingga menjadi pusat perdagangan dunia. Selain itu, kota Yasrib merupakan tanah yang subur, sehingga mayoritas masyarakatnya memiliki usaha pertanian. Selain berdagang dan bertani, ternyata masyarakat kota Yasrib juga memiliki usaha berupa peternakan. Dari yang kita lihat ini, berarti dapat kita simpulkan bahwa kota Yasrib pada zaman dahulu sangat makmur secara ekonomi. Selanjutnya, penduduk kota Yasrib. Penduduk kota Yasrib terdiri dari bangsa Arab dan bangsa Yahudi. Bangsa Arab sendiri terdiri dari penduduk asli Yasrib dan penduduk yang datang dari Arab Selatan karena pecahnya bendungan Ma'arif. Selanjutnya, suku di kota Yasrib. Ada 2 suku yang sangat terkenal. Namanya suku Aus dan suku Khazraj. Kedua suku ini sebenarnya adalah saudara karena mereka berasal dari kakak dan adik. Tetapi gara-gara provokasi kaum Yahudi, kedua suku ini saling bertikai hingga beberapa tahun lamanya. Hingga puncaknya terjadilah sebuah peristiwa yang disebut dengan peristiwa Bu'as atau pertempuran Bu'as. Karena peristiwa ini, akhirnya suku Aus dan Khazraj menyadari bahwa pertikaian yang mereka lakukan itu sangat tidak bermanfaat dan hanya dimanfaatkan oleh kaum Yahudi. Karena apa? Karena pertempuran itu menyebabkan banyak pemimpin-pemimpin suku Aus dan Khazraj gugur.
sehingga mereka menghentikan pertikaian dan mereka berharap kelak akan datang seorang pemimpin ke Madinah ini yang dapat menyatukan seluruh penduduk kota Yatsrib. Selanjutnya, ziarah ke Mekah. Pada tahun 11 kenabian, datanglah 6 suku Khazraj berziarah ke Mekah. Mereka menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu menyatakan diri masuk Islam. Lalu mereka kembali ke kota Yatsrib. Sesampainya di kota Yatsrib, mereka menceritakan perihal pertemuannya dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sejak saat itulah nama Nabi Muhammad SAW sering diperbincangkan di kota Yatsrib oleh semua kalangan masyarakat. Sehingga pada tahun berikutnya, pada tahun ke-12 kenabian, datanglah 12 laki-laki penduduk kota Yatsrib ke Mekah dan bertemu Rasulullah di Aqobah untuk menyatakan keislamannya. Peristiwa ini disebut dengan Bai'ah Aqobah pertama. Lalu selanjutnya Rasulullah SAW mengutus seorang sahabat yang bernama Mus'ab bin Umair untuk mengajarkan Islam di kota Yatsrib. 1 tahun kemudian datanglah 73 laki-laki, 2 perempuan, 12 pemuda dari suku Aus dan Khazraj didampingi oleh Abbas bin Abdul Muthalib datang ke Rasulullah untuk masuk Islam. Peristiwa ini disebut dengan Bai'ah Aqobah kedua. Sejak saat itulah akhirnya berbondong-bondong masyarakat kota Yatsrib datang kepada Rasulullah untuk menyatakan keislamannya. Dan inilah adik-adik yang nanti akan menjadi salah satu faktor Rasulullah hijrah dari kota Mekah ke Madinah. Agar memudahkan adik-adik dalam belajar, kakak sudah menyiapkan bagan urutan kata kunci kondisi Madinah sebelum Islam. Yang pertama, Madinah kota yang subur. Selanjutnya, bangsa Arab dan Yahudi yang menempati kota Yatsrib. Selanjutnya, ada 2 suku yang saling bertikai, yaitu suku Aus dan Khazraj. Dan selanjutnya, terjadilah peristiwa Bu'as. Selanjutnya lagi, ada peristiwa ziarah ke Mekah pertama oleh 6 suku Aus, 6 suku Khazraj. Selanjutnya terjadilah Bai'ah Aqobah pertama, lalu Rasulullah mengutus Mus'ab bin Umair, dan yang terakhir adalah peristiwa Bai'ah Aqobah kedua. Oke lah adik-adik, tadi kita sudah belajar tentang kondisi masyarakat Madinah sebelum datangnya Rasulullah. Nanti kita akan lanjutkan dengan bagaimana peristiwa hijrah Rasulullah SAW. Adik-adik, jangan kemana-mana, tetap dalam acara Cetar. Tetap di rumah, belajar dengan cerdas dan pintar. Anak-anakku semua, jangan lupa ya belajar di rumah. Dan saksikan acara Cetar. Tetap di rumah, belajar dengan cerdas dan pintar. Menjejak Temanggung, sebuah kota dengan berjuta potensi. Tiap jengkal yang terpijak menyuguhkan keindahan alam yang memanjakan mata dan hati kita. Diperkaya dengan akar sejarah yang kuat, Temanggung menjadi tempat berkembangnya seni dan budaya. Budaya luhur yang turut menghadirkan batik khas Temanggung, cermin jati diri dan keberagaman masyarakat di lereng Sumbing dan Sindoro. Kami sudah berizin. Bagaimana dengan usaha Anda? Temanggung, negeri tembakau yang tersohor. Bukan hanya karena tembakau terbaik, namun juga dengan kopinya yang istimewa. Nikmatnya kopi di negeri tembakau dan melengkapi cita rasa jajanan tradisional. Saya orang Temanggung, saya bangga mendukung produk asli Temanggung. Wanita hamil atau menyusui, jika keduanya khawatir akan dirinya
bayinya atau kedua-duanya, keduanya diperbolehkan berbuka dan diwajibkan memberi makan fakir miskin. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selamat siang adik-adik, masih tetap dalam acara Cedar. Tetap di rumah, belajar dengan cerdas dan pintar. Tadi bersama-sama kita sudah belajar tentang bagaimana kondisi masyarakat Madinah sebelum datangnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sekarang kita akan belajar bagaimana peristiwa hijrah Rasulullah dari kota Mekah menuju Madinah. Kita mulai dari kondisi kota Mekah sebelum hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adik-adik, banyak faktor yang menyebabkan Rasulullah hijrah menuju kota Madinah. Di antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, siksaan kaum kafir Quraisy terhadap kaum muslim sangat berat sekali. Dan yang kedua, wafatnya istri dan paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana istri dan paman Rasulullah selalu membela beliau dalam menyebarkan agama Islam dan selalu melindungi beliau dari ancaman kaum kafir Quraisy. Dan yang selanjutnya adalah pemboikotan oleh kaum kafir Quraisy, di mana tidak boleh ada kaum Quraisy yang menikah dengan umat Islam, umat Islam tidak boleh berjualan, dan banyak hal yang menyebabkan umat Islam merasa tersiksa di kota Mekah. Dan yang keempat adalah gerakan dakwah Rasulullah untuk menanamkan ajaran agama Islam di kota Madinah. Akhirnya dengan beberapa faktor ini Rasulullah berencana untuk hijrah ke kota Madinah. Selanjutnya, sebelum hijrahnya Rasulullah, para pemimpin Quraisy berkumpul di sebuah tempat yang bernama Darun Nadwa. Para pemimpin kafir Quraisy ini merencanakan pembunuhan terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua para pemimpin mengambil bagian dalam perencanaan pembunuhan ini. Setelah itu mereka semua berkumpul dan mengepung rumah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan menunggu Nabi Muhammad keluar dari rumah untuk dibunuh. Tetapi alhamdulillah Nabi Muhammad telah mendapatkan informasi tersebut lebih awal, dan Allah telah memerintahkan Nabi Muhammad untuk segera meninggalkan Mekah dan menuju ke Madinah. Untuk mengelabuhi kaum kafir Quraisy, Rasulullah SAW menugaskan seorang sahabat yang bernama Ali bin Abi Thalib untuk tidur di rumah Rasulullah. Akhirnya yang keluar dari rumah ternyata bukan Nabi Muhammad. Yang keluar adalah sahabat Ali bin Abi Thalib. Kaum Quraisy alhamdulillah berhasil dikelabuhi, dan dengan kesal mereka melakukan pengejaran kepada Rasulullah SAW. Nabi Muhammad SAW dalam perjalanannya ke Madinah ditemani oleh seorang sahabat yang bernama Abu Bakar As-Siddiq. Rasulullah mengambil jalan rahasia agar tidak mudah ditemukan oleh kaum kafir Quraisy. Ya, hampir saja Rasulullah tertangkap oleh kaum kafir Quraisy, tetapi Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq berhasil bersembunyi di sebuah gua yang dinamakan dengan Gua Thur. Setelah Rasulullah masuk ke dalam gua, Allah mengutus laba-laba dan burung untuk membuat sarang di pintu gua tersebut. Kaum kafir Quraisy melihat hal tersebut tentunya tidak percaya kalau baru saja ada orang yang masuk ke dalam gua, karena sarang laba-laba dan sarang burung masih sangat bagus. Ketika ada yang lewat, pastinya sudah rusak kan? Selanjutnya, alhamdulillah kaum kafir Quraisy akhirnya pergi dari Gua Thur, dan alhamdulillah Rasulullah dan Abu Bakar selamat dari kejaran kaum kafir Quraisy. Dirasa sudah aman, Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq melanjutkan perjalanan dengan bimbingan seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Uraikid. Tetapi ternyata kaum kafir Quraisy belum berhenti mengejar Rasul. Justru para pemimpin-pemimpin Quraisy malah mengumumkan membuat sayembara, barang siapa yang berhasil membunuh Rasulullah akan dihadiahi 100 unta.
Tapi apakah ada yang berhasil membunuh Rasulullah? Hampir saja adik-adik, seorang kafir Quraisy yang bernama Suraqah bin Malik bin Jutsum hampir saja membunuh Rasulullah. Tetapi atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kuda yang dinaiki Suraqah terjatuh berkali-kali dan akhirnya Suraqah terjatuh. Ia meminta pertolongan kepada Nabi Muhammad dan alhamdulillah Suraqah masuk Islam. Setelah aman, Rasulullah dan para sahabat melanjutkan perjalanan. Tetapi beliau tidak langsung menuju kota Yatsrib, tetapi berhenti di sebuah tempat yang bernama Quba. Dan di sanalah Rasulullah mendirikan sebuah masjid yang disebut dengan Masjid Quba. Di sana Rasulullah singgah selama 4 hari dan kemudian melanjutkan perjalanan. Sesampainya di kota Yatsrib, Rasulullah disambut sangat meriah oleh seluruh kalangan umat Islam di kota Yatsrib. Nabi Muhammad SAW sampai di kota Yatsrib pada hari Jumat tanggal 12 Rabiul Awal. Oke adik-adik, inilah bagan yang sudah kakak buat agar adik-adik mudah dalam memahami materi yang kakak sampaikan. Yang pertama adalah kondisi kota Mekah, dan yang kedua adalah Darun Nadwah, dan selanjutnya adalah pengembukan rumah Nabi Muhammad oleh kaum kafir Quraisy, dan selanjutnya adalah Gua Thur, tempat sembunyi Rasulullah dan sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Selanjutnya adalah perjalanan Rasulullah dibantu oleh seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Uraikid. Lalu selanjutnya ada kata kunci Suraqah bin Malik bin Jutsum. Siapa? Yaitu seorang kafir Quraisy yang hampir berhasil membunuh Rasulullah. Selanjutnya Rasulullah membangun Masjid Quba. Setelah itu alhamdulillah Rasulullah telah tiba di kota Yatsrib. Itulah adik-adik materi tentang peristiwa hijrah Rasulullah. Nanti kita akan belajar tentang strategi dakwah Rasulullah di kota Madinah. Oke lah adik-adik, jangan kemana-mana, tetap dalam acara Cetar. Tetap di rumah, belajar dengan cerdas dan pintar. RTFM 94.8. Adik-adik, masih dalam acara Cetar. Tetap di rumah, belajar dengan cerdas dan pintar. Tadi kita bersama-sama sudah belajar tentang bagaimana peristiwa hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya kita akan belajar tentang bagaimana strategi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kota Madinah. Oke lah adik-adik, setibanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kota Yatsrib, beliau tinggal sementara di rumah seorang sahabat yang bernama Abu Ayyub Khalid bin Zaid al-Ansori. Setelah itu Rasulullah membeli sebidang tanah milik 2 anak yatim yang bernama Sahal dan Suhail bin Amr. Lalu di tanah yang dibeli Rasulullah itu, Rasulullah membangun sebuah masjid dengan ukuran 2.500 meter persegi, keempat temboknya berasal dari batu dan berlantaikan tanah saja. Dan atapnya sebagian terbuat dari pelepah kurma dan sebagian yang lain dibiarkan terbuka. Masjid yang dibangun Rasulullah ini disebut dengan Masjid Nabawi. Adik-adik bisa melihat pada gambar, itu adalah replika Masjid Nabawi pada zaman dahulu. Adik-adik diperhatikan pada ujung panah itu adalah As-Sufah. As-Sufah adalah tempat di mana Rasulullah menyediakan untuk kaum fakir miskin yang tidak punya tempat tinggal. Nah, kaum fakir miskin yang tidak punya tempat tinggal ini disebut dengan Ahlus Sufah. Dan di samping masjid, adik-adik bisa lihat, di situ adalah rumah Rasulullah yang sangat sederhana. Adik-adik bisa melihat di gambar, itu adalah foto Masjid Nabawi dari zaman ke zaman hingga pada saat ini bisa kita lihat
Masjid Nabawi begitu indah dan sangat mempesona. Pada zaman Rasulullah, fungsi masjid tidak hanya digunakan sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai sarana pendidikan, tempat latihan militer, sarana pengobatan, dan masih banyak yang lainnya. Selanjutnya, setelah membangun Masjid Nabawi, Rasulullah juga mempersaudarakan sesama muslim. Adik-adik perlu tahu bahwa umat muslim di kota Yasrib terbagi menjadi 2 golongan. Apa saja? Yang pertama adalah kaum muhajirin, dan yang kedua adalah kaum ansor. Kaum muhajirin adalah orang-orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah bersama Rasulullah. Lalu siapakah kaum ansor? Kaum ansor adalah orang-orang kota Yasrib sendiri yang menyambut kedatangan kaum muhajirin. Untuk membangun persatuan yang kokoh, Rasulullah SAW mempersaudarakan antara kaum ansor dan kaum muhajirin atas dasar agama. Seperti contohnya adik-adik bisa melihat pada gambar, sahabat Abu Bakar As-Siddiq disaudarakan dengan Kharijah bin Zuhair. Sahabat Umar bin Khattab disaudarakan dengan Itban bin Malik, dan begitu seterusnya. Adik-adik juga bisa melihat di buku pelajaran pendidikan agama Islam yang adik-adik miliki. Selanjutnya, Rasulullah SAW juga mengatur hubungan dengan non-muslim di Madinah. Adik-adik pasti sudah tahu bahwa semua penduduk Madinah tidak semuanya masuk Islam. Banyak macamnya. Ada umat Islam, ada bangsa Arab yang belum Islam, ada kaum Nasrani, dan juga ada kaum Yahudi. Untuk itu Rasulullah merasa perlu membuat sebuah kesepakatan bersama agar terwujud suasana yang harmonis, saling menghormati, penuh toleransi, dan damai dalam sebuah komunitas yang baru. Maka dari itu, Rasulullah merumuskan sebuah perjanjian yang berlaku untuk seluruh penduduk masyarakat kota Yasrib, yang dikenal dengan Piagam Madinah atau The Charter of Medina. Adik-adik bisa membaca sendiri ya di buku paket PAI atau buku pendamping pelajaran pendidikan agama Islam yang adik-adik miliki. Dengan piagam tersebut, Madinah menjadi kota yang aman, tentram, dan damai. Selanjutnya, meningkatkan kesejahteraan dengan sosial ekonomi. Dalam meningkatkan kesejahteraan, Nabi Muhammad SAW menerapkan dasar-dasar perekonomian yang sesuai dengan Al-Quran. Contohnya, dagang harus dengan jujur dan tidak boleh riba, tidak seperti yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy. Dan yang kedua adalah motivasi giat bekerja, terutama untuk kaum-kaum muhajirin, karena datang ke Madinah tidak membawa apa-apa. Rasulullah menggiatkan untuk kaum muhajirin agar rajin bekerja supaya tidak terlalu merepotkan kaum ansor. Dan yang terakhir adalah mengentaskan kemiskinan dengan mengoptimalkan sedekah dan zakat, sehingga tidak ada lagi kemiskinan di kota Yasrib atau kota Madinah. Selanjutnya, lalu bagaimana hubungan dengan kaum kufir Quraisy yang telah ditinggal Nabi Muhammad di Mekah? Sebenarnya Rasulullah SAW mencoba untuk menjalin hubungan diplomatik dengan kaum Quraisy, kafir Quraisy di Mekah. Kenapa? Sebab Mekah adalah tanah suci umat Islam, tempat ibadah haji. Tetapi lagi-lagi kaum kafir Quraisy sengaja memprovokasi dan terjadilah beberapa peperangan. Adik-adik pasti sudah tahu ya peperangan apa saja. Yang pertama, perang Badar. Yang kedua, perang Uhud. Dan yang ketiga adalah perang Khandaq. Nah, kakak sudah membuat tabel yang sangat bagus. Adik-adik bisa memfoto atau membuat sendiri seperti ini. Tempat, tahun, jumlah pasukan, penyebab, keterangan yang gugur siapa, untuk memudahkan adik-adik dalam belajar. Adik-adik, intinya dari ketiga perang itu, alhamdulillah semuanya dimenangkan oleh umat Islam dengan bantuan atau pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya adalah pembebasan kota Mekah. Ka'bah adalah arah kiblat sholat dari umat Islam, dan Mekah adalah kota suci umat Islam. Kenapa Rasulullah tidak merebut kota Mekah dari kaum kafir Quraisy? Adik-adik, tenang dulu. Karena Rasulullah masih terikat perjanjian dengan kaum kafir Quraisy. Perjanjian apa itu? Perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian ini terjadi
bulan Dzulqa'dah 6 Hijriah pada tahun 628 Masehi di lembah Hudaybiyah. Intinya perjanjian Hudaybiyah adalah kesepakatan antara umat Islam dan kafir Quraisy untuk tidak melakukan pertempuran selama 10 tahun. Tetapi ada sebuah cerita di mana ada dua suku dari kaum Quraisy yang bernama Bani Khuza'ah dan Bani Bakr, di mana Bani Khuza'ah dilindungi oleh Rasulullah dan Bani Bakr dilindungi oleh kaum kafir Quraisy. Karena dorongan beberapa pemimpin Quraisy, Bani Bakr menyerang Bani Khuza'ah sehingga beberapa orang terbunuh. Nah, inilah dianggap Rasulullah kaum kafir Quraisy telah melanggar perjanjian. Rasulullah sangat murka, lalu mengutus 4 pemimpin perang umat Islam untuk menyerbu kota Mekah. Tapi adik-adik jangan salah paham dulu. Penyerbuan ini berlaku dengan damai dan tidak ada pertumpahan darah. Karena panik dan kaget, kaum kafir Quraisy tidak bisa berbuat apa-apa. Karena umat Islam sangat banyak sekali. Menjelang memasuki kota Mekah, Rasulullah berseru, barang siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan, ia akan selamat. Barang siapa menutup pintu rumahnya, ia akan selamat. Dan barang siapa masuk ke dalam masjid, ia akan selamat. Alhamdulillah, sejak saat itu kota Mekah di dalam kendali Rasulullah dan banyak penduduk-penduduk Mekah masuk agama Islam tanpa paksaan. Peristiwa ini disebut dengan Fathu Makkah. Adik-adik, itulah materi yang kakak sampaikan. Ini adalah bagan urutan kata kuncinya. Masjid Nabawi, persaudaraan Ansor dan Muhajirin, Piagam Madinah, selanjutnya sosial ekonomi yang diterapkan Rasulullah, perang Badar, terus perang Uhud, dan yang terakhir perang Khandaq, lalu perjanjian Hudaybiyah, lalu terjadilah peristiwa antara Bani Khuza'ah dan Bani Bakr, yang terakhir adalah Fathu Makkah. Nah, adik-adik, dari kisah Rasulullah tadi, marilah kita mengambil beberapa pelajaran yang kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Antara lain, perencanaan yang matang dalam melakukan sesuatu, kerjasama, memperkokoh tali persaudaraan, ikhlas, dan rela berkorban. Marilah adik-adik, dari apa yang bisa kita teladani dari sikap Rasulullah, kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terutama pada saat-saat seperti ini, kita sedang dilanda musibah COVID-19. Marilah kita terapkan perilaku Rasulullah ini. Antara lain, ikhlas. Ikhlas untuk apa? Ikhlas untuk tetap di rumah, tidak kemana-mana. Selanjutnya, rela berkorban menolong sesama yang lagi membutuhkan. Lalu selanjutnya ada kerjasama dengan para medis dan pemerintah dalam melawan COVID-19 dengan cara apa? Dengan cara di rumah, cuci tangan, jaga jarak untuk mencegah penularan COVID-19. Dan adik-adik jangan lupa ya untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meningkatkan ibadah kita. Semoga COVID-19 dapat pergi dan segera hilang sehingga kita dapat beraktivitas seperti biasa. Seperti itu ya adik-adik? Oke. Adik-adik, alhamdulillah pelajaran kita sudah selesai. Ingat, adik-adik nantikan terus episode selanjutnya tentunya dalam acara Cetar. Tetap di rumah, belajar dengan cerdas dan pintar. Sekian dari kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.